Hutan itu sendiri sebenarnya bukan milik negara, termasuk energi, tambang, ya. Dalam kacamata Islam itu adalah kepemilikan umat, gitu, kepemilikan umum. Sehingga di situ posisi negara itu hanya kemudian mengelola, diminta untuk ngurusin aja, gitu kan. Jadi nggak berhak dia mengeluarkan izin, konsesi, gitu, nggak berhak. Nah, sehingga apa? Apa yang dikelola oleh negara itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk melayani kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Teman-teman yang turun langsung, para influencer muda, membawa bantuan, menggalang bantuan, itu udah keren banget sebagai aktivitas individu. Itu kita patut acungi jempol sih ya. Gitu. Tapi jangan lupa bahwa yang harusnya mengambil peran besar, baik dari pencegahan sampai kepada penanganan, itu negara. Jangan sampai teralihkan dengan aktivitas individu. Gitu ya. Seberapa miliar yang dihasilkan oleh individu ke sana tetap tidak akan bisa mengcover semuanya. Bagaimana kita memahamkan ya terhadap Ananda terkait bencana yang terjadi saat ini gitu ya? Ya. Tentu sebagai ibu hebat, informasi yang harus disampaikan itu adalah informasi dalam kacamata Islam. Maka seorang ibu itu harus melek fakta, ya. Kemudian juga harus jago analisa. Kamu tuh hidup di mana sih, nak? Gitu. Ada apa sih di sekitar kita ini? Itu tuh milik siapa? Nah, tentu saja ibu-ibu yang bisa menjelaskan itu adalah ibu-ibu yang mengerti bagaimana Islam menjelaskan itu semua lalu menyampaikan kepada anaknya. Jadi memang Bu, nggak ada cara lain Bu selain belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berjumpa lagi dengan kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Tak lupa salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Komunitas Ibu Hebat memiliki visi menjadi ibu bahagia dan produktif dalam menjalani peran sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai muslimah bagian dari masyarakat. Memiliki misi bahagia dengan terampil senyum, syukur, dan beramal soleh. Kajian pekanan komunitas Ibu Hebat mengupas fakta berdasarkan kacamata Islam. Kami dari komunitas Ibu Hebat mengucapkan turut berduka atas bencana yang terjadi di Aceh dan beberapa daerah di Sumatera. Alhamdulillah pada kajian pekanan kali ini kita akan membahas tentang bencana Aceh Sumatera, Ibu Hebat bersuara. Dengan saya Rian Rahayu dan narasumber kita, beliau adalah seorang pengajar dan bimbingan konseling di salah satu sekolah di Kota Bogor. Beliau juga aktif di komunitas Ibu Hebat sebagai ketua komunitas Ibu Hebat. Beliau adalah Ibu Vivi Diharjo. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu Hebat, generasi kuat. Allahu Akbar, luar biasa Bu Vivi. Di tengah kesibukannya masih sempat untuk bersama kita hari ini. Bu Vivi, kita ke tema terkait dengan bencana di Aceh dan di Sumatera. Sudah hampir 1 bulan ya bencana ini terjadi. Kejadiannya tepat tanggal 26 November 2025. Hari di mana kejadian banjir dan tanah longsor menimpa saudara kita. Beberapa tempat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Betul. Tercatat sampai saat ini sekitar ada 1070 orang meninggal dunia. Kemudian ada yang ribuan juga terluka. Terus kemudian ada ratusan ribu yang masyarakat kehilangan
tempat tinggal. Bahkan ada satu desa 100% itu hilang di daerah Aceh. Nah, menurut Bu Fi terkait kejadian ini bagaimana Bu Fi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita berduka ya, bahkan korban terus bertambah ya. Ya. Saya dengar sampai 1090, kemudian yang mengungsi ratusan ribu ya, ada 500.000 lebih gitu. Tentu saja hati siapa yang tidak bersedih, kita semua pasti bersedih ya. Di mana itu baru korban yang ditemukan ya. Ya, Sementara banjir bandang itu lumpur ya. Jadi Ya, kita betul. tidak tahu kemudian yang di bawahnya itu ada berapa Yang korban menjadi jiwa korban. lagi gitu. Karena lumpurnya berhenti gitu, nggak mengeras akhirnya Ya, kan gitu. Jadi kemudian membawa gelondongan kayu sehingga mungkin korban yang ada di bawahnya tidak terlihat ya. Betul. Jadi memang ini luar biasa. Bahkan kan Gubernur Aceh menyatakan ini lebih parah dari tsunami yang pertama itu ya. Gitu. Karena kalau tsunami itu 10 menit dia datang, dia menyapu semua, kemudian kembali ke laut. Jadi kelihatan gitu kerusakannya. Kalau ini kan dia banjir itu datang, dia membawa material lumpur, dia membawa material kayu, dan dia tidak dengan segera cepat ini kan dia menggenang gitu kan ya. Betul. Jadi entah itu apa yang ada di bawah itu, di bawah lumpur itu. Ya mungkin tidak ada yang kita bisa ucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya gitu. Berarti kemungkinan berkorban masih banyak ya Bu Fi ya? Iya, bahkan ada yang memprediksi sampai 3.000 gitu ya. Pak Gatot Nurmantio pada salah satu acara itu saya mendengar ya. Ribuan lah intinya akan terus bertambah karena kan lumpurnya belum Bisa dibersihkan ya? Iya, belum bisa dibersihkan dan masih cukup tinggi gitu. Bahkan banyak kan video-video netizen gitu ya. Ini kita nggak tahu ada bau anyir tapi semua area tuh ditutupin kayu gitu. Gimana kita Mau ini. Iya, bisa berapa apa yang ada di bawahnya itu kan nggak kelihatan banget gitu. Sampai rumah pun mungkin ya Bu ya, sampai setinggi atap rumah ya. Iya, Lumpur itu. begitu. Nah, sempat disampaikan juga dalam beberapa informasi bahwa jika hanya banjir air biasa itu mereka sebenarnya udah biasa ya Bu ya, kalau air biasa. Nah, yang banjir kemarin itu tadi yang sudah Bu Vivi sampaikan bahwa bukan hanya air tapi lebih ke arah banyak tanah. membawa material Iya, betul. Membawa banyak material terutama golondongan kayu yang besar-besar ya Bu ya. Ada nomornya. Ada nomornya betul. Nah, sebenarnya ini apa ya Bu ya yang menjadi penyebab dari bencana yang kemarin terjadi di Aceh dan Sumatera itu Bu? Ya, ini tuh sebenarnya bencana ekologis ya, bencana lingkungan gitu. Betul. Karena lingkungannya rusak, ya makanya kemudian ketika terjadi hujan deras karena lingkungannya rusak ya, penebangan pohon liar, kemudian penebangan secara masif ya, tidak kemudian memperhitungkan kembali, ya akhirnya kan lahannya gundul. Sementara kan air di hutan lindung ya, di hutan-hutan itu kan hutan itu seperti tutupan ya gitu. Betul. Jadi ketika air tuh jatuh itu ditangkap oleh pohon-pohon itu. Nah, ketika pohon-pohon itu dibabat habis, gundul untuk berbagai keperluan ya, misalnya pertambangan gitu, membuka lahan untuk pertambangan atau perkebunan, itu kan berarti daya cengkram air yang jatuh dari langit itu hilang gitu. Ya otomatis air tidak ada penghalangnya gitu. Jadi dia langsung dengan cepat ya, waktunya cepat sekali itu langsung menuju ke permukiman. Ya jelas sebagai sebuah bencana tentu bukan tanpa sebab ya. Betul. Ada sebabnya. Dan sebabnya itu telah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah di sana. Begitu. Jadi kalau kita bilang bahwa bencana ini ketetapan Allah gitu, ya betul gitu ya, Allah pasti mengizinkan semua ini terjadi. Tetapi kan tidak bisa kemudian serta-merta kita menghilangkan kausalitas ya, sebab akibat gitu. Jadi ya kita bisa analisis secara logika bahwa ketika rusak lingkungannya, daya cengkram air itu hilang gitu ya, secara logika pun ini pasti terjadi gitu. Begitu sih, banyak pakar yang akhirnya menyampaikan pendapat bahwa ini tuh udah bisa diprediksi dari lama secara logikanya gitu. Ya karena kerusakan lingkungan bagaimana? Begitu. Ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sebetulnya bisa diperhitungkan juga secara logika ya. Berarti bukan semata-mata alam sendiri ya, tapi lebih ke arah kerusakan yang dilakukan Betul. Ada kausalitas lah di sana gitu. Berarti ada kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Mengenai baik dan buruk dari Allah itu pasti ya. Tapi
menghilangkan kausalitas juga nggak bisa sih. Betul. Begitu. Jadi salah satu penyebabnya itu tadi ya lebih ke arah kerusakan Betul. alam yang terjadi di daerah tersebut. Oke. Nah, sebenarnya dampak apa ya Bu ya yang dirasakan dari bencana tersebut? Ya, kita bisa saksikan kalau bicara dampaknya secara ekonomi lumpuh, secara apa namanya, kesehatan juga akhirnya parah gitu kan. Bahkan apa namanya, beberapa rumah sakit juga tidak bisa difungsikan secara maksimal kan gitu. Belum lagi dampak mental psikologisnya ke masyarakat gitu kan. Ya kalau bicara dampak sih ya, itu belum bicara masalah perhitungan materialnya yang hilang dan rusak. Gitu. Yang tidak ternilai justru adalah ketika kerusakan itu apa ya istilahnya, bukan cuma sekedar fisik gitu, tapi kerusakan pemikiran gitu kan, itu juga parah sih maksudnya. Jadi ya apa ya, dampak itu pasti fisik dan non fisik lah intinya gitu ya. Fisiknya bisa kita lihat kehancuran di mana-mana, infrastruktur gitu kan, tapi secara non fisiknya juga luar biasa sih gitu. Dan itu masih dirasakan sampai detik ini? Ya masih banget gitu. Orang kan trauma Bu gitu ya. Dan penyembuhan trauma itu kan tidak bisa diperkirakan waktunya gitu ya, berapa lama. Kalau fisik mungkin jembatan yang terputus bisa sih sambung dengan segera gitu. Tapi kalau kerusakannya ada di dalam area non fisik ini benar-benar tidak bisa diprediksi ya kapan dituntasnya gitu. Betul. Jadi tadi ya dampak yang dirasakan itu baik fisik ataupun non fisik ya yang dirasakan tadi seperti yang Bu Vivi sampaikan, secara ekonomi gitu, secara kesehatan, secara kesehatan, pendidikan banyak. Ketika selesai banjir itu yang saya lihat juga Bu, itu debu tuh dari material lumpur yang mengering itu ternyata itu berubah menjadi debu yang pemicu penyakit juga ya. Ya betul, itu mungkin akan. Dan itu kan di bawah lumpur itu kan nggak cuma lumpur aja tuh, kan ada juga jasad-jasad yang belum bisa diangkat. Iya betul. Itu kan juga ngaruh ya ke kesehatan gitu. Dan trauma dampaknya itu dirasakan oleh berbagai usia ya, dari anak kecil. Trauma itu dirasakan anak kecil sampai orang dewasa gitu. Jadi amat sangat besar ya dampak yang dirasakan ya oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di daerah Sumatera. Kemudian Bu, bagaimana pandangan Islam terkait bencana dan penanganannya nih Bu? Ini kan kita udah secara saat ini kan yang kondisi sudah tahu Ibu Vivi. Penanganan yang saat ini mungkin Bu Vivi bisa spill sedikit yang terjadi bagaimana? Secara logika tadi saya sampaikan ya, secara umum tuh bahwa bencana itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada kausalitas, ada sebab, ada akibat. Nah, juga di dalam Islam pun kita melihat bahwa secara logika pengaturan sumber daya alam kan, Indonesia ini memang kaya sekali dengan sumber daya alam ya, sumber daya alam hayati, non hayati itu luar biasa besarnya. Bahkan disebut sebagai paru-paru dunia itu kan ada di sini gitu kan, karena hutannya yang sangat luar biasa ya. Betul. Hutannya. Nah jadi ketika hutan itu rusak ya sebenarnya yang merasa cemas dan khawatir ya bukan hanya orang Indonesia ya. Bahkan di dunia pun cemas karena paru-parunya ada di sini gitu. Nah, besar dalam kacamata Islam ketika kemudian sumber daya alam itu dikelola tidak oleh negara, padahal kita punya loh pasal 33 ayat 3 bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan gitu. Betul. Tapi ternyata itu juga tidak tidak dipraktekkan Bu gitu. Sumber daya alam kita itu dikelola dalam kacamata bukan Islam. Ya. Dalam kacamata dalam kacamata kapitalistik gitu. Nah, kalau kita sudah bicara kapitalistik kan bicara kapital, bicara modal. Siapa yang punya modal maka dia yang bisa menguasai gitu. Jadi posisi negara itu ya mempersilahkan gitu siapa yang punya modal. Kemudian diberikan izin untuk mengelola hutan gitu ya. Padahal hutan itu sendiri sebenarnya bukan milik negara, tapi milik rakyat gitu kan. Nah, jadi ketika itu dikelola oleh sebagian orang yang punya uang, ya keuntungannya, kemanfaatannya ya untuk sekelompok orang itu. Sementara rakyat sebagai pemilik itu tidak menikmati apa-apa begitu. Tapi
ini berbanding terbalik dalam kacamata Islam seperti tadi Bu Rian tanyakan ya, bahwa Nabi bersabda kaum muslimin itu berserikat atas 3 hal, gitu kan? Api, air, dan padang rumput, ya, padang gembalaan. Jadi kepemilikan sumber daya alam air itu ya milik rakyat gitu, milik umat. Pun dengan sumber daya alam hayati ya, padang rumput, hutan lindung, gitu kan? Kemudian kekayaan flora fauna gitu kan ya, kekayaan hayati non hayati itu sebenarnya dimiliki oleh umat, termasuk energi tambang ya, batu bara kah, emas kah, nikel kah, minyak bumi kah gitu kan, itu semua adalah dalam kacamata Islam itu adalah kepemilikan umat gitu, kepemilikan umum dan bukan kepemilikan negara juga gitu kan, sehingga di situ posisi negara itu hanya kemudian mengelola ya, dan hasilnya itu dikembalikan lagi untuk pemenuhan pelayanan urusan rakyat, urusan umat gitu. Jadi negara tidak boleh gitu memperjualbelikan izin gitu kan dalam kacamata Islam ya, karena negara sifatnya hanya mengelola, bukan memiliki begitu ya. Kan kalau mengelola berarti kan dia hanya diminta untuk ngurusin aja gitu kan. Jadi nggak berhak dia mengeluarkan izin, konsesi gitu, nggak berhak. Nah, ketika sumber daya alam titipan Allah ini menjadi milik rakyat ya, menjadi milik umat, kemudian dikuasai dan dikelola oleh negara, kayaknya negara nggak bisa macam-macam gitu. Kalau di dalam kacamata Islam ya, sehingga apa yang dikelola oleh negara itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk melayani kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Itu Bu kalau di dalam kacamata Islam. Jadi bagaimana pandangan Islam ya, sumber daya alam itu bukan milik negara, sehingga dia tidak boleh tuh memperjualbelikan, menyewakan dan lain sebagainya gitu. Berarti negara itu mengelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Berarti saat ini sudah salah ya Bu ya? Salah. Ya karena tadi itu yang tadi Bu Vivi sampaikan hanya dimiliki segelintir orang kapitalis, dan mereka yang mendapatkan untungnya ya mereka juga, tapi dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat bukan keuntungan ya. Siapa yang untung, siapa yang buntung ini gitu. Jadinya seperti itu ya, ketika pengelolaan tidak dilakukan dengan tadi ya secara Islam ya. Iya. Bahkan kalau kita lacak, ini siapa sih pemilik pemilik perusahaan yang sudah menghancurkan hutan? Itu bukan tidak mungkin ya, tapi tidak mudah gitu. Ketika dilacak kepemilikannya berganti-ganti dari sini ke sini, itu sangat tidak mudah sebenarnya. Tapi ya itulah fungsi negara di dalam sistem kapitalis itu, memang dia cenderung untuk posisinya itu berada pada kepentingan modal gitu. Sehingga mungkin pengusutan ya kan. Ini kan ada 2 perkara nih ya, bencananya sendiri sama siapa yang kemudian menyebabkan ya ini semua terjadi gitu. Nah, kalau dikelola secara kapitalistik, maka saya sih pesimis ya, penyebab yang menghancurkan hutan ini bisa ketemu gitu kan ya, kan terungkap dan terungkap gitu. Oke. Berarti kita memang harus kembali lagi ke sistem atau aturan yang pengelolaannya itu benar-benar untuk masyarakat ya. Betul. Itu sistem Islam. Nah, Bu Vi, berita juga terkait bantuan. Ada bantuan yang tidak bisa masuk ke negara kita, tertahan di negaranya. Kemudian ada bantuan yang sudah masuk di negara kita, tiba-tiba akhirnya ditolak gitu ya Bu ya, dengan dalih bahwa kita mampu menangani bencana itu sendiri. Nah, sedangkan di dalam Islam Bu ya, adakah aturan yang sempurna yang bisa menangani bencana dengan sempurna Bu? Iya. Kita sedang membandingkan ya Bu ya. Kalau tadi dalam pandangan kapitalis, kita tuh yang terjadi sekarang ya, kan negara bilang kita bisa, kita mampu, gitu, kita punya duit gitu kan. Nah, itu terus diulang-ulang. Faktanya yang ditemukan oleh masyarakat gitu, yang datang ke sana, ya seperti itu yang kita saksikan di media sosial. Ya. Tapi kan bersikukuh ini bahwa kita mampu, sehingga bantuan-bantuan lain itu rasanya belum perlu. Nah, kita bisa membandingkan dalam
kepemimpinan Islam yang pernah terjadi ya Bu, di masa para khalifah gitu ya. Ketika terjadi paceklik di mana Umar bin Khattab tuh sampai Khalifah Umar bin Khattab tuh mengatakan tidak akan makan daging. Ya hanya roti keras dan minyak samin sampai badan beliau teh menghitam. Karena apa? Ya karena ingin kemudian merasakan gitu kan. Rasanya nggak fair kalau saya misalnya padahal beliau penguasa dunia ya pada saat itu ya gitu. Tapi begitulah cara berpikir seorang pemimpin gitu kan ketika terjadi bencana gitu. Nah, dalam kacamata kapitalis hari ini kita bisa ngelihat cara pemimpin itu menyampaikan ya bahwa tadi tuh misalnya ada yang ngomong meskipun udah diklarifikasi nih ya. Ada yang ngomong begini. Bantuannya cuma 1 miliar gitu kan. Negara mah lebih dari itu gitu. Nah, apa kalimat-kalimat seperti ini tuh tidak akan mungkin keluar gitu dari negara yang dikelola dengan Islam. Begitu ya. Bahkan ya kalau di dalam Islam sendiri itu yang namanya khalifah itu kan sebagai junnah ya Bu ya, sebagai pelindung gitu kan, yang salah satu amanahnya itu adalah menghilangkan bahaya dari umat, ya kan? Nah itu SOP kan ya. Jadi ketika ada kejadian, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, peristiwa-peristiwa yang kemungkinan membahayakan itu akan diminimalkan, bahkan diselesaikan begitu ya, dengan segala macam cara. Dan saya yakin ketika dikelola dengan cara Islam, kayaknya nggak perlu juga bantuan asing kayak sekarang gitu. Karena kan negara sudah mengelola sumber daya alam yang itu memang seluruhnya ya dipergunakan untuk mengurus rakyat gitu. Menghilangkan bahaya, menghilangkan ancaman begitu kan. Jadi tidak ada keributan bantuan asing diterima nggak ya gitu. Kalau rakyatnya udah mohon-mohon ayo dong masuk bantuan asing karena kita udah butuh banget gitu misalnya. Negaranya bilang enggak kita masih mampu. Ya enggak nanti. Dalam kacamata Islam insya Allah hal-hal seperti ini kecil kemungkinan bahkan tidak ada ya, tidak terjadi gitu karena negara sudah punya SOP gitu ya. Negara itu berfungsi sebagai negara khalifah itu sebagai junnah dan dia melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman termasuk bencana alam akibat akibat bencana tanda tangan itu. Akibat apa? Bencana tanda tangan kan yang hanya sekedar hanya dengan sekali tanda tangan ya bisa kerusakannya bisa segitu biasa. Betul gitu. Oke, berarti Bu ya tadi ya terkait tadi ya pengelolaan sumber daya nyambung ke tadi ya pengelolaan bencana. Kalau kebayang ya Bu, maksudnya kalau misalkan negara mengalami bencana pun ketika pengelolaan itu dikelola oleh negara ya kemudian seluruhnya untuk kemaslahatan umat, berarti intinya negara masih mampu mengcover bencana tersebut betul. Karena kalau ibarat bahasa gaulnya all out gitu ya terhadap bencana tersebut ya Bu ya. Iya, negara itu akan punya persiapan dari hulu sampai ke hilir ya. Dari hilir ke hulu apa hulu ke hilir ya? Dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Nah, dari kemudian mitigasi bencana. Betul. Ya, kita punya mungkin peralatan gitu ya, sistem informasi yang luar biasa. Kan mitigasi bencana teh pencegahan ya. Betul. Gitu. Kemudian ketika betul terjadi bencana, maka di hilirnya juga negara pasti punya duit kok. Gitu kan, pasti punya dana, punya sumber untuk segera bisa menangani. Begitu ya. Ya kalau sekarang nih Bu Rian ya. Warga bantu warga. Bagus sih. Gitu kan ya. Karena sebagai sebuah amalan individu memang perlu gitu. Ketika kita melihat saudara kita ya, saudara kan ya kita di Aceh, di Sumbar, di Sumut karena sama-sama muslim ya misalnya begitu. Saudara sebangsa dan setanah air gitu kan. Ya sebagai individu ketika saudara kita susah, maka memang kita harus bereaksi ya, harus bergerak gitu, nggak boleh cuek gitu. Nah jadi tagar warga bantu warga tuh bagus-bagus aja gitu. Tetapi ada yang lebih harus kita perhatikan gitu. Kalau tadi amal atau perbuatan individu, ada lagi kok yang lebih besar yang harusnya bisa dipush, didorong untuk berperan lebih banyak, ya kan? Yaitu negara tadi. Jadi ketika sumber daya alam dikelola oleh negara, negara itu punya banyak sekali
aksesnya lebih Iya, aksesnya betul. lebih mudah ya dibanding ketika individu melakukan bantuan itu ya. Betul. Jadi dari mitigasinya udah bagus, penanganannya udah bagus. Coba mungkin teman-teman bisa googling deh dan apa dana anggaran untuk BNPB itu berapa sih? Coba bandingkan dengan potensi bencana yang terjadi. Kira-kira per bencana itu dapat berapa? Pas saya kemarin itu agak miris. Sekian agak miris sih gitu. Nah jadi kalau dengan Islam negara itu kok apa ya memiliki kesiapsiagaannya itu luar biasa bagus gitu. Gak kayak sekarang gitu. Jadi Ibu Hebat tuh mengapresiasi ya teman-teman yang turun langsung, para influencer muda gitu kan ya, membawa bantuan, menggalang bantuan itu udah keren banget sebagai aktivitas individu. Itu kita patut acungi jempol sih ya. Betul. Gitu. Tapi jangan lupa bahwa yang harusnya mengambil peran besar baik dari pencegahan sampai kepada penanganan itu negara. Betul. Itu harus tetap harus tetap menjadi SOP. Ya gitu. Jangan sampai teralihkan dengan aktivitas individu. Betul. Gitu ya. Seberapa miliar yang dihasilkan oleh individu ke sana tetap tidak akan kemudian bisa mengcover semuanya. Tapi kalau tangan negara kan lain ya. Kecuali negaranya lagi lemah gitu kan ya. Ya, dilemahkan kayak sekarang ya kan. Gitu. Saya sampai agak bahasanya tuh sampai ada ide beli hutan gitu ya. Betul. Mungkin nanti ada beli laut, mungkin nanti ada beli apa gitu. Ngapain dibeli? Itu semua punya kita. Betul. Gitu loh. Ngapain dibeli? Itu semua tuh udah punya kita gitu ya. Jadi nah itu Bu. Jadi penting pentingnya sebuah pemikiran gitu ya bahwa negara itu punya peran yang cukup besar dalam mengurus rakyat, baik itu kesejahteraannya, menghilangkan musibah atau bahaya ya, menghilangkan bahaya dan ancaman pada diri rakyat. Itu negara punya power gitu ya, punya kewajiban di situ. Ya kalau sekarang banyak influencer turun ya, terus kemudian mencoba kalau saya beberapa saat agak ini, kenapa justru narasinya itu seolah ya negara teh pengen adu pamor. Kayak gitu ya. Miris ya, kenapa negara bisa adu pamor sama rakyat gitu kan ya. Sebagai amalan fardiyah atau individu itu udah keren, rakyat bantu rakyat, warga bantu warga itu, tapi tetap gitu nggak akan bisa selesai ketika negara tidak mengambil peran yang lebih besar dominan untuk menghilangkan bahaya atau ancaman itu tadi gitu sih Bu. Sedikit Bu yang tadi menggelitik terkait dana. Saya jadi kepincin dengan Bu. Dana itu kan untuk BNPB itu ada sekian dan dibagi sekian mungkin ya Bu ya. Berarti yang kebagian di sini sekian gitu ya. Tapi apakah memang seperti itu di dalam kapitalis? Sedangkan di dalam Islam, apakah ketika ada bencana maka si dana itu akan akan dialokasikan terlebih dahulu maksimal itu? Iya, seperti itu. Jadi maksudnya tidak memikirkan dulu yang belum terjadi, tapi kalau dalam kacamata kapitalis ya tadi kan negara itu kan hanya menggelar karpet merah aja gitu kan untuk para pemilik modal. Sehingga kalau misalnya duitnya nggak cukup ya udah konsekuensi sih sepertinya, karena yang harusnya dia kelola dia serahkan pada orang lain gitu. Nah, ketika dikelola orang lain kan dia dapat apa? Pasti tidak akan sebesar didapat oleh yang mengelola kan gitu. Ya kalau sekarang misalnya nggak punya duit ya konsekuensi karena kan dikelola secara kapitalis tadi gitu. Negara mempersilahkan menggelar karpet merah untuk para pemilik modal gitu. Sementara di dalam Islam menghilangkan bahaya itu wajib gitu. Menghilangkan ancaman itu wajib, sehingga dari hulunya ketika hari ini banyak orang bilang ini bukan hanya bencana alam, ini tuh bencana tanda tangan gitu. Maka itu udah diatur dari situ aja Bu. Dari perizinan dan sebagainya itu ya. Dari pemanfaatan sumber daya alam itu Islam sudah punya aturan jelas. Mana yang harus dikelola oleh negara, mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan ya. Ya kan seperti kayu-kayu seperti itu sebenarnya kan boleh-boleh aja dalam
kapasitas tertentu ya, Iya. misalnya mau bangun rumah kah, mau bangun sekolah kah gitu. Negara boleh membuat aturan tentang itu, tapi tidak boleh kemudian menyerahkan konsesinya pada sekelompok orang yang punya uang gitu. Dan itu mungkin tidak jor-joran ya Bu. Iya, Sampai betul. ada Sekarang batasannya lebih karena kayu sampai segitu banyaknya Bu, tapi nggak boleh dimanfaatin katanya, karena itu adalah barang bukti kejahatan, ya kan? Iya, Ya, seperti itu kan jadi kayak bingung ya, itu mau ngapain negara ini gitu. iya betul. Iya kan, sampai kapan itu kayu mau dijadikan sebagai barang bukti sebanyak itu kan? Jadinya kayak ya loh, kayak orang kebingungan aja ini kebijakan. Nah, tadi ya sudah disampaikan Bu Fi terkait tadi ya pengelolaan baik pencegahannya dari hulu tadi ya sampai hilir, bahwa Islamlah satu-satunya yang mampu Betul. melakukan itu dengan sempurna ya. Iya, betul. Dengan aturan Islamlah bahwa tidak hanya tadi ya bukan mencegah, menangani bencana, tapi mencegah pun Ya. Islam akan melakukan itu. Ya. Nah, satu lagi Bu Fi. Nah, bagaimana kan kita sebagai ibu hebatnya nih Bu Fi ya, sebagai ibu hebat yang akan selalu mungkin bukan hanya kita yang tahu terkait bencana ini, tapi mungkin ananda kita, generasi muda pun tahu ya terkait bencana ini, karena kan sudah beredar di berita di mana-mana ya Bu ya. Nah, bagaimana kita memahamkan ya terhadap ananda atau generasi muda terkait bencana yang terjadi saat ini gitu ya? Ya, jadi apa yang terjadi di sekitar kita itu harusnya memang anak-anak bisa mengakses informasinya, karena itu adalah salah satu peran politik ibu. Ya, salah satu peran seorang muslimah, seorang ibu itu adalah memberi kesadaran ruang pada anak, di mana anak atau generasi itu paham dia hidup di mana, ada apa di sekitarnya, begitu ya. Terus kemudian bagaimana Islam memandang itu gitu. Itu memang tugas politik seorang muslimah, seorang ibu gitu. Jadi bukan kita harus berebut kursi kekuasaan, enggak. Peran politik seorang ibu itu justru dimulai dari rumah. Betul. Ketika dia memberi pemahaman anak-anak tentang kesadaran ruang itu. Lebih ke Iya. edukasi ya. terkait- Kamu tuh hidup di mana sih nak? Gitu. Ada apa sih di sekitar kita ini? Itu tuh milik siapa? Nah, ibu-ibu harus bisa menjelaskan begitu ya ke anak-anak. Nah, tentu saja ibu-ibu yang bisa menjelaskan itu adalah ibu-ibu yang mengerti bagaimana Islam menjelaskan itu semua lalu menyampaikan kepada anaknya. Jadi memang Bu nggak ada cara lain Bu selain belajar Islam. Ya, saya juga baru tahu kalau sumber daya alam itu milik kaum muslimin ya, milik umat. Ya setelah ngaji sih. Jadi dulu ternyata Iya. Kalau biasa dulu aja, sekarang udah luar biasa. iya, pengelolaan oleh PMA, penanaman modal asing itu bagi saya biasa aja gitu. Tapi setelah tahu bagaimana Islam itu melihat sumber daya alam, bagaimana Islam mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam, ternyata luar biasa ya. Nah, jadi itu satu-satunya jalan memang cuman ngaji sih gitu. Ngaji apa ya? Ngaji Islam. Supaya tahu tuh aturan Islam tentang sumber daya alam, aturan Islam tentang pemanfaatannya, gitu ya. Status sumber daya alam itu gimana sih di dalam Islam sebenarnya. Nah, kalau tidak ya seperti inilah Bu. Jangan Islam rahmatan lil alamin itu ya belum bisa kita rasakan. Karena itu akan muncul, itu akan terwujud ketika dunia ini, kehidupan ini diatur pakai Islam gitu. Nah, nanti konsekuensinya apa? Ya Islam sebagai rahmat bagi semua makhluk, bukan cuma manusia, itu baru bisa dirasakan. Ya kalau Islamnya ditinggal kayak sekarang, jadinya ya tidak akan merasakan rahmatan lil alamin lah gitu kan ya. Dan itu yang harus kita terus sampaikan Betul. kepada ananda Ya. kita, generasi kita, sehingga paham ya Ya, betul. terkait pentingnya Islam saat ini, terutama untuk kedepannya Ya, juga. betul. Ibu yang satu memang ada ilmunya, cari ilmunya gitu ya. Lalu ibu yang kemudian tahu teknik komunikasi menyampaikan ke anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan diakui atau tidak diasuh oleh media, Ya, betul. media digital ya gitu. Betul. Nah, jadi pesaing komunikasi kita itu kan media digital itu toh. Jadi kayaknya nih ya seorang ibu itu harus punya skill komunikasi. Nah, itu juga harus belajar komunikasi sih gitu kan. Sehingga bisa menyampaikan ke anak-anak gitu. Jangan kemudian anak-anak itu diasuh dan diasuh oleh media sosial saja gitu. Oke. Baik Bu Fi, luar biasa terkait
Ada yang nanti saya terakhir. Terkait ilmu, fakta, solusi yang telah Bu Fi sampaikan. Sebelum penutup, Ibu ada closing statement yang mau Ibu sampaikan? Ya, jadi sebagai ibu hebat ya, sebagai ibu hebat itu bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau hari ini sedang ramai tentang Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ya itu jalan masuk kita untuk memberikan apa? Mengisi maklumat sabikoh anak-anak kita, ya, mengisi informasi pada mereka. Tentu sebagai ibu hebat, informasi yang harus disampaikan itu adalah informasi dalam kacamata Islam. Betul. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling anak-anak kita itu bisa jadi pintu masuk kita menanamkan maklumat sabikoh dalam kacamata Islam. Okay. Maka seorang ibu itu harus melek fakta, ya. Kemudian juga harus jago analisa. Bisa nggak sih ibu rumah tangga? Tuh bisa banget. Justru ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk menambah informasi, ya gitu ya. Nah, begitu. Jadi memang isi kepala anak-anak kita itu tergantung kita, Bu. Tergantung seorang ibu. Nah, jadi kalau memang mau anaknya punya kesadaran ruang, bisa memotret itu dengan kacamata Islam ya, jadilah ibu yang seperti itu. Melek fakta, punya kesadaran ruang gitu ya kita. Kalau bahasanya mungkin geopolitik ya kan ya. Gitu. Kemudian mampu juga mengkomunikasi ke anak-anak gitu. Jadi tadi ya, kita sebagai ibu hebat tidak boleh berhenti bersuara. Betul. Dan dengan bersuara itu kita tidak bisa diam diri saja, tapi maksudnya harus belajar. Ya. Belajar, tadi kata Bu Vivi, belajar banyak tentang Islam, belajar berkomunikasi. Nah, waktu terdekat kita ada kelas. Oh iya. Kelas influencer muslimah. Insya Allah di bulan April ya. Mungkin ibu-ibu nanti bisa pantau terus di sosmednya komunitas Ibu Hebat terkait info lebih lanjut ya Bu Fi ya. Insya Allah ya. Baik, siap. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Fi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas semua penjelasan yang sudah Bu Fi sampaikan. Sama. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk Bu Fi dan untuk ibu-ibu lainnya dalam membersamai Ananda. Oke, karena waktu sudah habis, saya Rian undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dan kesempurnaan semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.